Selamat berjumpa lagi dengan saya Trevino Pakasi. Ini saya juga dari rumah, jadi mohon maaf kalau ada distorsi suara-suara ya. Tapi sedapat mungkin kita konsentrasi sehingga kita bisa memetik sesuatu. Saya senang selalu kalau ketemu dengan Bapak Ibu karena partisipannya biasanya cukup banyak juga, dan ini juga sebenarnya waktu-waktu yang sulit ya karena jam tidur hari Sabtu. Tapi Bapak Ibu tetap bisa hadir dan bisa mengikuti acara ini. Oke, tadi sudah sempat sedikit diperkenalkan ya bahwa saya akan membawakan topik mengenai ginjal. Tapi sebelum masuk lebih jauh, saya ingin cerita sedikit dulu tentang diri saya sendiri. Jadi saya selain bekerja di AFC ini sebagai medical expert, saya juga sehari-hari berpraktek sebagai dokter praktek umum atau dokter keluarga, dan mengajar juga di UI. Jadi kami di kedokteran keluarga, kami juga sangat mengutamakan holistic care. Di dalam holistic care itu sebenarnya yang kami usung adalah bagaimana seseorang itu bisa sehat dan tetap sehat atau dari sakit menjadi sembuh, karena banyak hal, selalu ada banyak faktor. Jadi tidak semua bergantung di kedokteran barat. Belief orang, happiness, dan juga banyak temuan-temuan dari kedokteran timur juga sebenarnya bisa mendukung terjadinya proses penyembuhan. Karena itu memang saya bergabung di sini lebih banyak juga karena saya melihat ada sainsnya ya. Kalau Bapak Ibu tahu AFC Life Science ya, ada sains kehidupan di dalamnya, dan dari mana saya juga bisa mendorong pasien-pasien yang sering chatting setelah menggunakan SOP atau usukusi, mendorong mereka untuk juga meningkatkan ya, kesembuhan, imunitas dan sebagainya. Dari produk ini bukan berarti karena produk ini dibuktikan secara Western medicine, tetapi ada juga kemampuan-kemampuan lain di luar dari fungsi obat dan sebagainya. Baik, pada hari ini saya diminta oleh Pak Niko untuk membawakan topik mengenai ginjal. Lanjut. Next. Ya. Nah, umumnya yang paling berbahaya atau paling kita hindari yaitu penyakit gagal ginjal kronis karena bisa menimbulkan kematian. Jadi data itu kalau di Indonesia dari riset kesehatannya Kementerian Kesehatan tahun 2018 ditemukan 3,8%. Berarti kalau ada 100 orang berkumpul, kira-kira 4 orang itu gagal ginjal kronis ya, atau sakit ginjal yang kronis. Kalau ada 500 orang, berarti ya sekitar 20 orang nih di antara kita barangkali ya. Tapi mudah-mudahan kita semua adalah yang sehat. Lanjut, next. Nah ini gambarnya ya, riset yang dibuat oleh pemerintah 3,8%. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu ada dot warna merah 3,8 itu adalah temuan tahun 2018. Tapi kalau yang warna biru itu adalah temuan yang 2013. Nah ini kalau kita lihat yang paling tinggi ya 3,8, maaf ini per mil ya, tadi per persen. Saya juga agak confused ini ya, per mil atau per ini karena data teksnya bilang persen ya, tapi mungkin per mil lebih tepat. Nah kalau kita lihat di sini kita ada di Jakarta, misalnya di Jakarta itu mana ya Jakarta? Kok nggak ada gambarnya nih? Yang paling tinggi nih ya dari Kalimantan Utara ya, kemudian DKI ini masih lumayan rendah ya, di bawah angka nasional. Jadi ini adalah jumlah atau persentase atau per mil ya orang yang mengalami gagal ginjal kronis ya, 3,8 per 1000 orang ya. Berarti kalau ada 500 sekarang 2 orang ya yang mengalami gagal ginjal kronis. Lanjut. Nah ini dia, ini angka. Kalau yang ditanya ya pernah cuci darah apa tidak, ternyata dari responden itu ada 19,3% nih pernah cuci darah ya, yang berumur di atas 15 tahun, pernah didiagnosis gagal ginjal dan pernah cuci darah. Itu hampir 20% ya, seperlimanya, jadi cukup besar ya. Tapi juga mungkin terbatas orang itu mengerti sekali apa tidak ya tentang menjawab, dan itu paling tinggi di DKI.
Siapa mereka? Lanjut, next. Mereka ini kebanyakan berusia nih, Bapak Ibu lihat ya, bar yang paling tinggi 65 sampai 74 tahun. Lalu diikuti usia 55 sampai 64 tahun. Kemudian turun lagi 45 sampai 54 tahun. Jadi yang paling tinggi memang usia-usia lansia ini, 65 tahun ke atas. Tapi masih ada juga yang umur 15 sampai 24 tahun ternyata mengalami gagal ginjal ya, per mil nih ya, 1,33 per mil. Lalu antara laki dan perempuan lebih banyak laki-laki, kemudian antara kota sama desa tidak ada bedanya. Mungkin karena pajanannya ya, penyakit-penyakit banyak dialami oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan yang membuat ke masalah ginjal. Lanjut, next. Nah, kebanyakan ya ini ya, Anda lihat di sini antara yang belum pernah sekolah, tidak tamat ya SD atau tamat SD itu justru yang paling banyak mengalami penyakit ginjal kronis ya. Lalu di tengah-tengah nih yang SMP SMA turun, kemudian yang perguruan tinggi ya, tamat perguruan tinggi. Tapi paling banyak mereka yang tidak sekolah nih ya sampai tamat SD. Nah, ini mungkin berhubungan ya dengan karakteristik dari kelompok masyarakat yang pendidikannya kurang, kadang-kadang berhubungan juga dengan tingkat pendapatan ya, sehingga kemudian dampaknya ke pola makan, pola hidup dan sebagainya, sehingga mereka lebih beresiko. Jadi bayangkan ya, udah kurang penghasilan, kurang pendidikan, sakitnya sakit cuci darah, itu nggak enak banget ya. Kemudian ini juga bisa kita lihat di sini, paling banyak orang yang tidak bekerja, kemudian petani buruh ya, diikuti PNS ya, terus nelayan ya, turun ya. Dan ini mungkin juga berkaitan dengan, jadi tingkat pendidikan biasanya berkaitan dengan pekerjaan dan kemampuan finansial seseorang untuk melakukan macam-macam ya. Artinya kalau sakit ya bisa ditreatment sebelum menjadi parah, menunjukkan gagal ginjal kronis. Next. Ya, next. Oke, sebentar dok. Iya. Jadi berikutnya ini sambil menunggu ya, saya bicara tentang ginjal. Jadi ginjal itu kita punya dua sepasang ya, bentuknya kayak kacang, ada di pinggang kita di belakang. Gunanya apa sih? Pasti semua udah tahu bahwa gunanya untuk menyaring darah ya, menyaring darah sehingga mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Lalu keluar dalam bentuk urin. Jadi disebutnya sebagai organ ekskresi X untuk mengeluarkan ya, mengeluarkan apa-apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Antara lain juga usus mengeluarkan apa-apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Tapi ada juga yang penting dari peran ginjal. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar vitamin D ya, vitamin D itu diubah menjadi vitamin D aktif, salah satunya karena fungsinya ginjal. Kemudian juga selain vitamin D, dia juga menyuruh sumsum tulang untuk membuat sel-sel darah merah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat gambar di kanan bawah ini ya. Yang biru ini adalah pembuluh darah balik, vena, yang merah pembuluh arteri ya. Jadi ada dua buah pembuluh darah nih yang masuk ke ginjal kita kiri dan kanan. Lalu ada satu saluran yang menuju kandung kencing. Yang bundar di bawah itu namanya kandung kencing. Jadi udah darah masuk ya ke ginjal, disaring, kemudian hasil saringannya dibuang ke kandung kencing dan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk urin. Apa sih yang dibuang ya? Bisa macam-macam, bisa ion ya, mineral, yang kelebihan air pasti ya. Dan semua molekul-molekul kecil, bukan molekul yang besar. Itu kalau ginjalnya normal. Yang penting antara ureum itu juga nggak dibutuhkan tubuh dan itu dibuang. Lanjut. Nah, ini dia ya, jadi perannya ginjal membersihkan darah, kemudian juga menjaga keseimbangan garam. Jadi maksudnya darah kita nih pH-nya dijaga ya, keseimbangan asamnya dijaga, menjaga keseimbangan garam tuh natrium, kalium itu juga dijaga oleh ginjal kita. Lalu ada hormon tadi yang saya bilang namanya eritropoietin, dia gunanya adalah untuk membentuk sel-sel darah merah dan juga menghasilkan senyawa aktif vitamin D yang aktif. Lanjut. Nah, ini cara kerja ginjal ya. Kalau ginjal itu dibelah dari atas sampai bawah, kan kelihatan seperti ini. Ada pembuluh darah masuk nih yang merah,
arteri, lalu yang udah bersih keluar di vena, lalu masuk ke hati dan beredar ke seluruh tubuh lagi, dipompa oleh jantung. Bentuk saringannya seperti ini. Ini yang glomerulus. Nah, kalau sering lihat hasil lab ada LFG, laju filtrasi glomerulus. Glomerulus ini adalah penyaringnya, ya. Setelah disaring kemudian masuk ke saluran-saluran ini namanya tubulus, ya. Lalu ditampung semua paling kecil namanya paling besar masuk ke kandung kemih dan jadi urin, ya. Di situ keluar sebagai urin. Nah ini dia ya, glomerulus ini yang sering sakit ya, sering. Tapi semuanya bisa menyebabkan sakit. Ya, lanjut. Oke. Jadi kalau ginjal rusak apa yang terjadi? Produk-produk limbah ya yang harusnya dibuang tidak bisa keluar dan menumpuk di dalam tubuh kita sehingga menimbulkan permasalahan. Termasuk juga air tidak bisa keluar yang harusnya dikeluarkan sehingga kita bengkak ya. Kalau cuma berdiri aja bengkaknya di kaki. Kalau tidur bisa jadi tenggelam karena paru-parunya juga kena cairan ya. Itu kalau kelebihan cairan ya. Dan banyak yang memicu ya masalah ginjal tersebut seperti tekanan darah tinggi dan diabetes itu menginduksi terjadinya masalah ginjal. Lanjut, next. Jadi penyakit ginjal ini nggak boleh disepelekan ya, karena sebagian besar ya menyerang si penyaring tadi ya, nefron tadi, yang unitnya itu terdiri atas glomerulus dan tubulus ya. Kalau tidak diobati, fungsinya akan berkurang. Dan kadang kita nggak bisa tahu kenapa, karena si ginjal itu begitu efisien ya, ginjal kita tinggal satu masih bisa bekerja baik ya. Sedangkan cara kita melihatnya dari hasil lab, semua pasti udah pernah dengar ureum kreatinin ya. Ginjalnya masih satu, setengahnya rusak pun masih bagus ureum kreatininnya. Jadi nggak begitu kelihatan ya, kecuali kita bisa melihat laju filtrasi glomerulusnya. Lanjut, next. Nah, gangguan ginjal ini permanen, ya, jadi nggak bisa balik lagi, ya, nggak bisa balik lagi. Next, ya. Nah, disebut penyakit gagal ginjal kronis, ya. Artinya dia ginjalnya sudah gagal, tidak mampu lagi menyaring air, mengeluarkan garam, kalsium, kalium, dan sisa-sisa metabolisme yang lain, ya, seperti ureum dan kreatinin. Next. Gejalanya bisa macam-macam, jadi sakit perut, mual, muntah, ya, sering hilangnya nafsu makan, kemudian juga akhirnya gangguan tidur, perasaan lemah. Lemah ini juga disebabkan karena fungsi untuk menyuruh membentuk sel-sel darah merah bisa menurun karena ginjalnya sudah rusak. Ya. Kalau cairannya menumpuk, ya sakit dada, sesak napas, ya, dan kemudian karena ureum atau racun yang nggak bisa keluar, kulit gatal-gatal, ya. Kemudian juga bisa macam-macam. Jadi pengaruhnya bisa ke seluruh tubuh, karena seluruh tubuh itu punya hasil metabolisme yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Karena nggak bisa kebuang ya balik lagi, ya, membuat suatu masalah di seluruh tubuh yang lainnya. Lanjut, next. Ya, ini faktor penyebab tadi sudah disebutkan, ada diabetes, tekanan darah tinggi, ya, ada glomerulonefritis, itu radang pada penyaringnya tadi glomerulus, ya, ya. Kemudian bisa karena gangguan ginjal polikistik, jadi ada banyak kista di ginjalnya. Kemudian juga kalau ada sumbatan di saluran kemih berkepanjangan, rusak ginjalnya juga, ya. Sumbatan itu bisa menyebabkan reflux itu jadi cairannya balik lagi, yang harusnya keluar ke urin, balik lagi ke ginjal, dan itu membuat retensi, artinya ginjalnya makin besar, ya, menjadi infeksi, bisa juga infeksi, dan itu merusak jaringan yang namanya nefron tadi, unit penyaring ginjal, penyaring darah tersebut. Ya. Juga penggunaan obat-obatan bisa merusak ginjal dan menjadi penyakit gagal ginjal kronis. Next. Nah, apa nih masalahnya kita sekarang ya? Kita yang hadir sekarang, juga mungkin teman-teman Bapak Ibu di luar sana atau yang ada di Facebook ya. Apakah kita termasuk kelompok yang berisiko untuk mengalami gagal ginjal kronis? Kalau memang kita di dalam kelompok itu, bagaimana kita bisa mencegahnya?
Karena nggak enak, yakin ya nggak enak. Meskipun Bapak Ibu punya BPJS, kemudian hemodialisa itu dibayar oleh BPJS, tetap yang namanya hemodialisa nggak enak. Ya, kita mesti berjam-jam tidur ya, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita pergi, darah kita nggak dicuci ya, out kita ya. Dan mau sampai kapan? Ya, orang cuci darah terus. Oke. Jadi itu permasalahan kita satu ya. Apakah kita termasuk yang berisiko? Kalau kita bisa berisiko, kita masuk yang berisiko, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah? Ya. Atau di tempat lain, sisi lain, mungkin kita sudah ada sebagian yang termasuk yang sudah sakit ginjal. Nah, gimana supaya mungkin tidak menjadi gagal ginjal kronis? Ya, yang 1-2 orang yang masih sehat tapi berisiko. Yang ketiga orangnya sudah sakit tapi jangan sampai progres. Next. Itu permasalahan kita. Nah, oke. Sekarang kita mulai dengan penyakit-penyakit apa yang bisa membawa ke penyakit gagal ginjal tadi, ya. Next. Nah, ini infeksi. Infeksi itu bisa di mana aja, ya. Memang di sini disebutkan bakteri. Paling sering bakteri, paling banyak juga terjadi pada perempuan karena bakteri lebih bisa naik ya ke saluran kemih perempuan, uretra, itu karena pendek ya dibandingkan laki-laki, punya lebih panjang. Jadi bakteri lebih gampang menginfeksi kandung kemih wanita daripada kandung kemih laki-laki. Lalu dari situ si bakteri bisa menyebar lagi kalau ada cairan reflux dan sebagainya. Tapi bakteri pun bisa menyebar dari darah ya. Dan yang juga lagi seru-serunya sekarang COVID-19 ya, katanya juga ada fase di mana virus masuk di dalam darah dan bisa menyerang organ-organ tubuh. Itu infeksi. Lanjut, next. Ya, macam-macam ciri-cirinya. Jadi ada yang darah keluar kalau emang ada perdarahan ya. Kemudian bisa bentuknya jadi kotor, keruh ya. Kadang ada baunya. Yang pasti juga mungkin dia merasa tidak nyaman atau rasa sakit ya di daerah ginjal. Kalau kita mengalami infeksi, umumnya kita akan merasa demam ya. Kemudian ya menggigil. Jadi itu gejala umum lah. Ya, nggak ada yang spesifik sebenarnya. Tapi kita bisa memikirkan ke arah ginjal karena dari misalnya keluhan di saat berkemih dan sebagainya. Next. Nah, kenapa nih seseorang bisa berisiko? Tadi ya sudah disebutkan wanita, juga ada kondisi bawaan lahir misalnya kalau saluran kemihnya itu uretra ya. Itu pendek barangkali atau punya lokus-lokus, punya tempat-tempat yang bisa menampung urin dan terinfeksi. Ya. Atau ada sumbatan dari saluran kemih sehingga cairan nggak bisa keluar. Biasanya ini penyakit batu, makanya tadi gejalanya juga kadang-kadang ada yang keluar darah. Ya. Nah ini adalah faktor-faktor risiko. Termasuk di dalamnya adalah kekebalan tubuh yang menurun karena itu berarti dia mudah terinfeksi. Atau sakit prostatnya, ya itu juga menambah retensi ya, artinya cairan urin bisa berkumpul, ya. Oke, termasuk pemakaian kateter jangka panjang pun bisa berisiko timbul atau namanya penyakit infeksi pada ginjal dan saluran kemih. Lanjut, next. Ya. Kalau lebih parah lagi bisa jadi abses. Jadi abses itu bisul ya. Bisul yang bisul pada ginjal. Oke, maaf ada distorsi. Ya, oke. Nah, abses ini juga sama terdiri dari infeksi dan kemudian menimbulkan lubang ya, rongga seperti kita bisul lah ya. Dan itu terjadinya di dalam ginjal. Next. Nah, itu juga gejalanya sama, gejala infeksi ya. Dan kalau lama bisa terjadi penurunan berat badan dan merasa tidak nyaman. Jadi sebenarnya infeksi ya hampir semua sama ya. Gejala-gejalanya ada demam lah, tidak nafsu makan. Kemudian tergantung lokasinya. Kalau lokasinya di saluran kemih ya berkemihnya sakit atau nyerinya di sekitar situ ya. Itu semua adalah infeksi ya. Next. Kemudian sama nih ya penyebabnya bisa karena abses ya, ada infeksi dari jamur ya. Oke, next. Nah, kemudian kita bicara penyakit berikutnya tadi infeksi, yang kedua batu ginjal ya.
Jadi batu ginjal ini adalah endapan keras, ya, endapan dari apa yang disaring oleh ginjal, kemudian dia endapan itu membentuk batu, ya, karena dia peristiwa-peristiwa metabolisme di dalam ginjal tersebut sehingga dia mengendap dan menimbulkan batu. Bisa bermacam-macam ukurannya, bentuknya juga bermacam-macam, ya, bahan dasarnya pun bermacam-macam. Tapi intinya ada batu, dan batu ini bisa menyebabkan iritasi, ya, atau luka, ya, kalau dia lewat di saluran kemih, atau bahkan kalau nggak, ya, nyumbat, ya, apalagi kalau dia cukup besar sehingga kemudian menghambat aliran urin, dia nyumbat di situ. Itu juga bisa terjadi pada orang yang mengalami batu ginjal. Next. Nah, sama gejalanya juga sakit pinggang, ya. Kemudian bisa juga menjalar sampai ke paha, selangkangan, ya. Kemudian yang cukup mengarahkan ke arah diagnosis kalau kita ketemu darah. Tapi darah itu kadang-kadang nggak kelihatan, ya, kalau sangat sedikit. Ketika masuk di dalam cairan urin, darah tersebut ya udah hanya mewarnai tapi sedikit saja, kalau dia cuma sedikit, ya, darahnya. Kembali lagi, orang juga bisa merasa nyeri dan kemudian mual dan muntah-muntah. Next. Ya, ini dia nih faktor risiko batu ginjal, ya. Bisa karena kalsium, ya. Ada juga bawaan, ada kekurangan cairan, ya. Kemudian macam-macam lagi. Mohon maaf nih ada distorsi. Oke, next. Ya, tadi penyakit pertama tadi infeksi, kedua batu ginjal, yang ketiga kita bicara kanker. Kanker pada ginjal, ya, itu kanker yang karsinoma atau kanker yang ganas, itu juga dasarnya dari sel-sel yang ada di ginjal itu pun bisa menyebabkan terjadinya kanker. Next. Ya. Gejalanya juga bisa mirip-mirip dengan yang lain, kencingnya berdarah. Tapi yang berbeda mungkin kalau kankernya cukup besar, kita akan bisa melihat pembengkakan atau pembesaran di daerah ginjal tersebut, ya. Kalau itu kankernya cukup besar. Yang lainnya tentu pengaruh ke lemah, lesu, tidak bertenaga, itu karena fungsi ginjal yang tadi, yaitu untuk memacu pembentukan sel-sel darah merah, mungkin sudah nggak berjalan. Di luar dari itu, orang-orang yang kanker biasanya juga nafsu makannya menurun, ya. Kemudian terjadi penurunan berat badan, kadang ada demam, ya, itu semua sebenarnya dalam lingkup besarnya itu adalah reaksi radang, ya, reaksi radang oleh sel-sel kanker, mungkin reaksi radang oleh karena stres oksidatif, reaksi radang oleh karena infeksi, ya. Oke, itu semua adalah gejala-gejala yang sifatnya umum terjadi karena peradangan. Next. Nah, faktor penyebab ginjal ini bisa macam-macam, ya. Jadi, oke, ini suaranya cukup jelas nggak, ya? Agak di rumah sih soalnya pasti banyak distorsi nih. Halo, ya. Jelas, Dok. Aman, Dok. Ya, jadi banyak faktor penyebab, ya, misalnya seperti obesitas, darah tinggi, riwayat keluarga, itu semua faktor-faktor yang bisa menyebabkan risiko terjadinya kanker. Sekali lagi, kanker itu jalan ceritanya itu sebenarnya masih tanda tanya, ya. Para dokter juga masih, atau para ahli ilmuwan masih terus meneliti, ya, kenapa bisa terjadi kanker. Kenapa kalau misalnya orang tua saya kanker usus, kenapa saya nggak kanker usus, bisa kanker payudara, bisa kanker ginjal dan sebagainya. Jalan ceritanya banyak sekali, ya, dan nggak mudah untuk menemukannya. Tapi kita bisa melihat risiko, misalnya pada orang-orang dengan keluarga yang menderita kanker, atau kita sudah tahu bahan-bahan kimia tertentu, radiasi tertentu mempengaruhi, sehingga kalau dalam riwayat pekerjaan orang-orang ternyata mengalami terpajan bahan-bahan kimia tertentu, mungkin sekali berisiko terjadinya kanker dan selanjutnya. Lanjut, next. Nah, oke, tadi ginjalnya apa aja tadi? Infeksi. Yang kedua adalah batu. Yang ketiga adalah kanker. Yang keempat adalah
ini yang kelima ya, ginjal polikistik. Ginjal polikistik ini artinya terdapat banyak kista di dalam ginjal. Jadi ginjal ini bisa mengalami kista itu adalah rongga yang isinya cairan, dan rongganya itu memang nggak boleh ada di situ. Dan ginjal itu bisa mengalami timbul banyak rongga. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ada yang tumor jinak di kulit, bilang ada kistanya. Nah ini sama seperti itu, cuma kejadiannya di dalam ginjal. Next, Pak. Next. Ya. Gejalanya bisa macam-macam ya. Tetap juga kalau terlalu besar bisa nyeri ya. Kemudian bisa buang air terganggu dan sebagainya. Hampir sama karena kejadian gejala itu adalah kalau terjadi di di organ ya, timbulnya gejala sesuai dengan organnya. Kalau di paru-paru ya pasti batuk, pilek ya, sama seperti itu. Kalau di ginjal ya pasti keluhan yang nyeri di pinggang, kencingnya terganggu dan sebagainya. Next. Ya. Nah, ada yang penyebabnya adalah genetik nih ya. Jadi karena genetik, jadi bisa terinduksi lah terjadinya itu. Jadi udah bawaan. Bawaan itu genetik nggak semua akan jadi, tapi ada yang bisa jadi. Jadi kalau kayak saya misalnya punya bawaan sakit diabetes, belum tentu saya akan jadi diabetes, tapi saya bisa jadi diabetes kalau terinduksi. Nah, kira-kira genetik seperti itu. Jadi polikistik ginjal ini juga bisa terjadi tentu selain karena pengaruh genetik, tapi juga pengaruh lingkungannya. Next. Nah, kalau sudah sakit ginjal, apa sih yang bisa terjadi? Kemudian komplikasinya apa? Next. Nah, yang pertama ini uremia. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa si ginjal ini fungsinya menyaring metabolisme ya, hasil-hasil dari pengelolaan tubuh yang tidak bermanfaat. Salah satunya adalah ureum. Jadi dibuang. Jadi kalau ureumnya nggak bisa keluar, numpuk di darah, namanya uremia. Nah itu bisa menjadi racun ya kemana-mana karena ureum itu juga mempengaruhi saraf kita, susunan saraf kita. Orang bisa sampai penurunan kesadaran. Next. Ya. Mulai dari yang ringan-ringan mungkin mual dan muntah, nggak nafsu makan, ya. Akhirnya sampai kepada sakit kepala, ya. Dan biasanya nih orang yang seperti ini memang fungsi ginjalnya sudah rusak sehingga cairan tidak bisa keluar. Dengan demikian dia juga mengalami keluhan-keluhan misalnya karena penumpukan cairan di saluran nafas ya. Dan kemudian dengan ureum sendiri yang mempengaruhi susunan saraf pusat kita sehingga ada perubahan-perubahan kondisi mental dan sebagainya. Dan sampai penurunan kesadaran bahkan bisa sampai koma dan terjadi kematian. Next. Nah, ini dia ya penyebab uremia, produksinya misalnya meningkat. Tapi kalau produksi meningkat, ginjalnya masih bagus, tentu dia harusnya bisa mengimbangi, ya. Jadi dia tidak akan terjadi uremia. Kita banyak protein, memang ureumnya juga tinggi, ya. Tapi sekali lagi, kalau fungsi ginjal masih bagus, tentu bisa diimbangi. Terus meningkatnya pemecahan protein, misalnya kalau kita kekurangan makan, lama-lama nanti protein kita dalam tubuh kita yang dipecah. Itu juga meningkatkan ureum. Pendarahan saluran cerna dan penggunaan obat-obat tertentu juga meningkatkan pembentukan ureum di dalam tubuh kita. Next. Nah, kalau ginjal tidak bisa mengeluarkan cairan, apa yang terjadi? Cairan numpuk ya di dalam darah kita. Keluar bahkan ke jaringan. Pasti yang kelihatan gampang adalah kaki misalnya, karena kita posisinya berdiri sehingga kakinya bengkak ketahuan, atau perutnya membengkak, itu bisa juga terjadi ya. Jadi cairan, tapi kalau cairannya terus numpuk terus ya bahkan bisa mengisi paru-paru kita, jadi sesak napas, gagal ginjal, dampaknya ke gagal jantung, maksud saya dampaknya ke gagal jantung. Next.
Nah, kemudian juga darah tidak bisa disaring ya. Tadi ada ion mineral ya termasuk kalium bisa meningkat dalam darah dan dampaknya juga ke jantung, dampaknya ke aliran listrik di dalam sel-sel kita ya. Kalau kalium dan natriumnya meningkat. Next, lanjut. Nah, ini ya. Penyakit jantung, jadi dampaknya juga bisa ke jantung. Jadi gini, cairan volumenya sudah tertentu di dalam darah kita. Juga kebutuhan natrium, kebutuhan kalium, itu semua tertentu ya. Siapa yang mengatur? Salah satunya ginjal. Ginjal akan mengeluarkan itu semua ya. Kalau ginjal kemudian tidak berfungsi baik, cairannya bertumpuk di dalam darah, akibatnya apa nih? Jantung jadi terlalu berat bebannya, sehingga berdampak ke kardiovaskular. Ya, penyakit kardiovaskular. Oke, nah jantung kita bebannya terlalu meningkat, terjadilah gagal jantung tadi, ya. Kemudian bisa menumpuk juga di paru-paru kita, sehingga sesak napas. Oke, next. Nah ini dia ya penyakit jantung. Next. Kemudian tadi anemia. Jadi salah satu fungsi ginjal adalah dia menyuruh sumsum tulang untuk membentuk sel-sel darah merah. Ada hormon yang namanya eritropoietin. Nah, eritropoietin itu kalau menurun, tentu komando buat sumsum tulang memproduksi sel-sel darah akan menurun juga. Sehingga kemudian secara umum terjadi anemia. Bapak Ibu akan sering menemukan, mungkin ada saudara atau teman-teman mereka yang gagal ginjal kronis dan kemudian tidak berfungsi baik ya ginjalnya, kebanyakan juga terjadi anemia. Ya, anemia karena gagal ginjal. Bisa lebih turun ya ininya jumlah Hb-nya. Lanjut, next. Nah ini yang lain ya, daerah seks bisa berkurang, yaitu karena rangkaian dari pengaruh hasil metabolisme yang tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh kita. Next. Terakhir juga timbul kerusakan dari sistem pusat kita ya, karena metabolit yang tidak bisa dikeluarkan tadi menumpuk menyebar melalui darah ya ke seluruh jaringan termasuk di otak ya. Orang yang mengalami uremia kemudian terlalu lama-lama juga akan jadi koma karena fungsi dari otaknya terganggu. Next. Kemudian juga terjadi respon kekebalan tubuh yang menurun. Next. Juga ke jantung terjadinya radang ya di sekitar jaringan jantung. Next. Perikarditis. Ya, bisa berkomplikasi juga kehamilan. Jadi orang yang sakit ginjal kemudian hamil ini berbahaya ya karena bisa memperberat sakit ginjalnya. Next. Nah, oke. Jadi tadi dari awal ya saya menerangkan sedikit tentang ginjal dan kerja ginjalnya. Kemudian yang kita hindari itu adalah gagal ginjal kronis. Karena dengan gagal ginjal kronis kita harus cuci darah selama-lamanya sampai kita ya kalau kita nggak mau cuci darah lagi kita meninggal. Katakan seperti itu. Lalu apa sih yang menyebabkan gagal ginjal kronis? Secara umum ya yang paling sering itu hipertensi dan diabetes. Tapi juga ada penyakit-penyakit yang langsung mengenai ginjal yang kemudian merusak jaringan ginjal. Misalnya radang ya, infeksi, kemudian timbulnya batu, ada kanker pada ginjal, ada kista pada ginjal. Itu semua adalah yang merusak jaringan ginjal yang fungsinya menyaring darah ya dan membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh lagi. Nah, apa akibatnya tadi? Kalau ginjalnya sudah rusak, ureum meningkat di dalam darah, yang berpengaruh ke otak juga sampai kepada koma dan fatal. Yang kedua, kita juga terpengaruh pembentukan sel-sel darah merah, bisa jadi anemia, kemudian mempengaruhi lagi yang lain-lain ya, yang lain-lain yang termasuk karena metabolisme tubuh ya. Nah sekarang kita berbicara karena ini adalah suatu presentasi bersponsor, jadi mungkin kita juga tetap juga menghargai dan AFC yang sudah menolong kita bisa
apa namanya bertemu pada siang hari ini ya. Jadi kita sudah tahu bersama AFC Asayama Family Club ini mengeluarkan 2 produk ya, SOP 100 plus ya. Jadi kalau Anda tahu isinya adalah peptide ya, salmon ovary peptide. Peptide itu adalah protein kecil. Dan ini sering ditanya nih karena pada orang yang sakit gagal ginjal kan sering dihindari ya protein. Lanjut, next. Oke, jadi tadi kita sudah pelajari bahwa komplikasi dari sakit gagal ginjal ini adalah imunitas juga bisa menurun, sehingga dengan SOP 100 ini imunitas ditingkatkan kembali ya, dengan cara regenerasi sel, dengan memperbaiki juga sel-sel ginjal dan sel-sel di sumsum tulang. Nah, itu adalah salah satu fungsinya. Next. Kemudian SOP 100 plus ini mempunyai paten nomor 2 yaitu memperbaiki sirkulasi darah. Jadi yang kita ketahui bahwa memang pembuluh darah itu bisa mengalami kerusakan-kerusakan antara lain seperti aterosklerosis, jadi pembentukan lemak ya, atau zat-zat keping darah trombosis berkumpul ya, beragregasi, itu juga menyumbat. Nah, si SOP 100 ini mempunyai paten untuk memperbaiki sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah salah satunya juga mempengaruhi ginjal. Itu juga mempengaruhi laju filtrasi dari glomerulus kita, ya, glomerulus kita. Sehingga kemudian kalau itu terganggu dan bisa menyebabkan gangguan ginjal, ya, dan ketika SOP 100 ini kita konsumsi, nah itu bisa membersihkan atau membantu supaya sirkulasi mikro, sirkulasi kecil di dalam ginjal bisa diperbaiki. Lanjut, next. Nah, produk kedua juga yang sudah di-launching dari tahun lalu adalah Utsukushi. Ya, Utsukushi ini menarik next karena ya. Dia ini dari DNA. Jadi DNA salmon. Kalau tadi peptida itu protein kecil. Dua-duanya bukan obat, dua-duanya adalah nutrisi. Kalau SOP kita usung adalah regenerasi sel, ya, dia menginduksi regenerasi sel. Nah, regenerasi sel berarti sel memperbanyak diri. Memperbanyak diri dengan cara membelah diri, ya. Tentu kalau dia memperbanyak diri, membelah diri perlu bahan dasar yang lain, perlu asam amino, perlu juga DNA. Makanya sering kalau saya pada yang bertanya, tentu saya menganjurkan dari 2 komposisi itu harus selalu bersama-samaan, SOP maupun Utsukushi. Ya. Karena tidak mungkin kita bisa memaksa sel kita membelah diri tanpa kita menyediakan bahan bakunya. Ya. Dan Utsukushi ini selain salmon DNA, ada 11 ingredient aktif lainnya. Next. Nah, ini yang terkenal ya adalah fukoidan. Fukoidan dari tanaman atau dari tumbuhan yang namanya Takara kombu. Fukoidan itu adalah polisakarida. Polisakarida artinya gula-gula kecil yang berkumpul jadi besar. Ya. Karbohidrat itu adalah polisakarida. Jadi gula-gula kecil ya. Kalau kita lihat gula pasir itu gula kecil. Ya. Buah itu juga gula yang kecil, gula sederhana. Mereka bisa berkumpul jadi besar, namanya polisakarida. Salah satu polisakarida yang punya efek terapeutik, ya, meskipun kita nggak bilang obat, tapi punya efek membantu terapi, namanya fukoidan. Fukoidan itu banyak yang produksi, tumbuhan manapun banyak yang produksi, tapi yang diambil di sini adalah dari seaweed. Seaweed itu adalah ganggang, ya, rumput laut, yang disebut dengan nama Takara kombu. Hidupnya di Laut Utara Jepang, Laut Utara Hokkaido. Si Takara kombu ini, ya, kalau Bapak Ibu iseng aja browsing di tempatnya kedokteran, di jurnal-jurnal kedokteran, sudah banyak yang mengulas ya, efek-efeknya. Antara lain punya efek anti-tumor activity, kemudian anti-influenza activity, anti-thrombotic activity, tissue regenerative activity, lalu inhibitory activity against Helicobacter pylori infection. Yang pertama nih anti-tumor activity. Kalau ginjal kita rusak karena cancer, ya, sebenarnya dengan pemberian si
utsekusi ini tentu akan membantu mengurangi ya kerusakan oleh kanker tersebut. Tapi tentu saja kecepatan si utsekusi ini dibandingkan dengan kanker ya katakan nggak equal ya, karena si kanker udah start duluan 10 tahun mungkin, sehingga ketika ketemu terdiagnosis kankernya udah gede ya. Sementara pada saat kita baru ketahuan kanker, utsekusi yang diberikan akhirnya nggak equal nih startnya, jadi ketinggalan, sehingga seharusnya kanker pun harus segera ditanggulangi dengan cara yang sudah diajarkan oleh Western medicine ya, dan si utsekusi ini menjadi adjuvan ya. Oke, itu untuk sifat anti tumor activity dari Takara kombu fucoidan. Ada efek namanya anti influenza activity, nanti saya jelaskan di belakang. Lalu ada tissue regenerative activity ya. Kemudian yang Helicobacter ini tidak terlalu relevan dengan pembahasan kita ginjal. Nah, ada anti thrombotic activity. Ini sesuatu yang penting ya. Trombotik ya, trombus itu adalah kumpulan dari sel-sel keping darah ya. Kemudian semua berkumpul menyumbat ya. Dengan aktivitas anti trombotik, aktivitas mengurangi terjadinya pengumpulan dari si keping-keping darah yang menyumbat darah, tentu ini sangat membantu untuk memperbaiki peredaran darah. Memperbaiki peredaran darah. Jadi kan kalau udah umur seperti ini nih, ya, kadang-kadang kita udah nggak tahu, kita nggak bisa menyadarinya. Terjadi trombus. Trombus itu adalah penyumbatan dari saluran pembuluh darah oleh si trombosit tadi. Ya, bisa terjadi di mana-mana di seluruh tubuh kita dan kita nggak tahu di mana terjadinya dan tidak terasa juga. Kenapa tidak terasa? Karena tidak terjadi kerusakan jaringan yang menginduksi saraf. Kalau menginduksi saraf baru kita tahu, oh sakit nih, nggak enak. Nah, itu baru kerasa. Tapi kalau nggak kena saraf, ya kita nggak tahu apa-apa. Dan itu dari sekian ribu kilometer pembuluh darah kita, di mana ada trombus ya nggak ada yang tahu ya di mana. Bisa aja di otak, bisa di jantung, itu yang besar-besar ya, yang penting untuk kehidupan. Nah, jadi penting ternyata setelah kita mempelajari persis ya fucoidan ini, kalau kita berikan ya itu membantu memberikan efek anti trombotik ya di seluruh pembuluh darah kita. Lanjut, next. Nah, ini dia ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini pembuluh darah. Kalau terjadi trombus, terjadi penyempitan. Penyempitan ini yang membuat tekanan naik ya. Seperti sama kalau kita pernah nyiram tanaman dengan selang ya. Kalau selangnya kita persempit, ujungnya tekanannya akan naik ya, lebih tinggi. Kira-kira sama seperti itu mekanismenya dengan adanya trombus. Sehingga kemudian orang yang mengalami trombus ya akan terjadi sakit hipertensi ya. Dan kalau trombus yang terjadi di ginjal, double-double deh hipertensinya. Ya, selain karena trombusnya, juga karena ginjalnya. Next. Nah, sifat dari utsekusi lain yaitu juga dari Takara kombu tadi ya, punya aktivitas regenerasi sel atau jaringan ya. Kalau yang SOP melalui mekanisme IGF, insulin-like growth factor. Nah, kalau yang utsekusi melalui aktivitas HGF, hepatocellular growth factor. Karena dia dibuktikan mempunyai efek ini, ya. Nanti kalau Bapak Ibu mempelajari juga boleh tanya saya sama Niko Bahne ya. Jadi ada yang penelitian pada laboratorium, ada penelitian dilakukan di orang, ya. Nah, penelitiannya meskipun di laboratorium, tapi sudah cukup memberikan suatu efek ya, atau suatu bukti ya bahwa ini memperbaiki banyak ya. Jadi si fucoidan ini dari Takara kombu memperbaiki jaringan tisu ya dengan mengeluarkan HGF tadi ini. HGF ini bisa berfungsi di mana saja. Ternyata bisa berfungsi di kidney ya, kidney, lung, kemudian blood vessel, jadi pembuluh darah, kulit dan lain-lain ya. Jadi ini semua adalah manfaat dari utsekusi berkaitan dengan topik kita ginjal pada hari ini. Next. Ya, mundur ke belakang satu.
Ya, oke. Nah, saya secara khusus mau membahas COVID-19 ya. COVID-19 ini penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 nama virusnya. Ini sebenarnya juga kita masih belum tahu ya, virus ini terlalu banyak ya, apa namanya, publikasi yang dalam waktu sempit ini, dan ada yang sifatnya hanya laporan kasus, ada yang sifatnya penelitian, dan segitu banyak ya. Tapi orang mencurigai memang si virus ini bisa masuk ya sampai ke dalam darah ya. Kenapa? Jadi infeksi ini ya, infeksi akut ya, masuk saluran nafas. Kalau dia menebeng partikel polutan dengan ukuran kecil kurang dari 2,5 meter, 2,5 mikron, dia langsung menyebar masuk ke dalam alveolus, tempat pertukaran udara kita. Jadi bukan hanya di bukan hanya di di saluran nafas, tapi juga di tempat pertukaran oksigen. Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, ini saya dari rumah, jadi mungkin banyak distorsi ya. Saya juga nggak bisa menghentikan distorsi dan ini. Mohon maaf nih kalau suaranya nggak begitu bagus ya. Masih Jadi jelas, kembali, cuman ya ada suara-suara kayak di rumah aja gitu. Normal sih itu sebenarnya. iya ada yang nangis nih anak kecil, jadi repot juga ya suruh bujuk-bujuk ya. Nggak apa-apa, masih jelas dok. Oke. Jadi virus itu bisa masuk ke dalam darah dan viremia. Kalau terjadi viremia itu masih dugaan-dugaan semua. Tapi artinya mesti dugaan ada laporan kasus ya. Sehingga kalau dia masuk ke dalam darah yang menyerang seluruh organ tubuh semua bisa berisiko termasuk ginjal. Jadi kemudian sering dilaporkan, loh kok ini sakitnya COVID-19 kena di hati, kena di ginjal dan sebagainya. Apa sih yang terjadi ya? Di situ kadang kita juga melihat bahwa ginjal itu menjadi rusak karena terjadinya koagulasi. Itu banyak yang melaporkan seperti itu. Koagulasi itu jadi kayak trombus tadi itu membentuk sumbatan-sumbatan ya. Dan itu menyumbat ya sehingga terjadi gagal ginjal akut. Tapi juga orang yang diabetes pengaruh juga ke ginjalnya ya kalau dia kena COVID-19. Nah, jadi penting ya buat Bapak Ibu yang terutama kelompok beresiko atau bahkan sudah sakit diabetes, hipertensi, dalam era COVID-19 ini menjaga imunitas dengan SOP tadi. SOP tadi selain regenerasi sel, jadi sel-sel yang rusak segera diregenerasi, ada antioksidan. Antioksidan itu fungsinya adalah melawan stres oksidatif ya. Stres oksidatif itu stres yang disebabkan karena ya ada peradangan, ada kerusakan jaringan ya, kerusakan yang kemudian menimbulkan rantai ya, rusaknya dari satu sel, terus dua sel, pokoknya jadi rangkaiannya jadi makin besar, stres oksidatif tersebut ya. Dan si SOP ini membantu. Kemudian usukusi juga meningkatkan imunitas melalui mekanisme NK cell. Ya, natural killer cell. NK cell ini bagian dari limfosit. Bapak Ibu nggak akan bisa ketemu di dalam pemeriksaan darah. Tapi kalau kita lihat dalam pemeriksaan darah, limfosit, nah limfosit itu teman-temannya adalah NK cell, limfosit T dan limfosit B. Dan usukusi di dalam penelitian membantu untuk meningkatkan imunitas dari mekanisme NK cell ini. Ya, tadi juga telah kita pelajari bahwa usukusi membantu meningkatkan regenerasi sel dari hepatocellular growth factor (HGF). Next. Ya. Nah, ini sering ditanya nih kalau udah sakit COVID-19 mau makan apa, mau minum apa, minum ini, minum itu, boleh apa enggak boleh apa enggak ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengkonsumsi suplemen, kita harus ajarkan sama konsumen kita tujuannya mau ngapain dulu ya. Namanya juga suplemen. Jadi suplemen menambah dari yang sudah ada. Yang sudah ada apa? Dari makanan kita tentu saja ya. Mau nambah vitamin, mau nambah mineral, berarti kita beli vitamin, beli mineral. Mau itu produk natural atau produk yang dari pabrik, pokoknya isinya vitamin dan mineral. Mau tambahannya protein, atau tambahannya antioksidan, atau probiotik, atau serat, atau asam lemak. Asam lemak contohnya omega 3. Ya. Nah itu semua adalah tujuan dari mengkonsumsi suplemen. Kita menambah sesuatu dari luar karena kita kekurangan. Ya. Apa nih yang kekurangan misalnya? Kita kekurangan probiotik. Imunitas kita nggak kompeten untuk melawan penyakit karena jarang dilatih. Kita makan probiotik.
BAB kita nggak bagus, makan serat, ya. Atau kita membutuhkan banyak asam amino, tambah protein. Jadi selalu harus ditanya, ya, ketika orang mau mengkonsumsi apa sih yang diharapkan, ya. Lalu masalahnya harus sesuai. Kalau penyakit kita penyakit degeneratif, dikasih SOP atau eksekusi itu sesuai, karena proses degenerasi itu ya bisa dilawan dengan antinya, itu regenerasi. Proses degenerasi banyak terjadi karena apa namanya, karena misalnya polusi, ya, terjadi stres oksidatif. Maka kalau kita kasih SOP atau kasih usuk-usi itu benar karena ada antioksidan. Ya. Jadi kalau penyakit-penyakit degeneratif tentu kita bisa menyelesaikannya dan dibantu dengan usuk-usi maupun apa namanya SOP. Tadi juga saya sempat singgung kondisi awal dari tiap orang berbeda-beda, nggak semua sama. Jadi kita harus yakin juga bahwa apa namanya, artinya bukan yakin, artinya gini, kita harus yakin bahwa itu membantu, tapi kita juga harus meyakinkan orang bahwa jangan meninggalkan apa yang sudah diberikan oleh dokter sekarang. Kenapa? Karena yang diberikan oleh dokter pada umumnya adalah obat. Obat dengan nutrisi beda. Obat itu langsung menuju sasarannya. Kalau nutrisi, semua seluruh tubuh kita mengkonsumsi. Ya. Lalu yang harus disesuaikan lagi ya, kalau ini penyakit operasi, ya harusnya dioperasi. Jarang kalau penyakit operasi sembuhnya tanpa dioperasi, ya mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lebih lama, ya. Atau ya perlu, artinya kerugian yang ditimbulkan mungkin akan lebih panjang. Contohnya nih patah tulang. Patah tulang, operasi aja pasang pen, gitu. Kalau nggak dipasang pen, bisa juga, nyambung juga tulangnya, tapi lama. Atau jadi bengkok. Nah itu kemudian harus kita pelajari betul masalah yang dihadapi oleh konsumen kita apa. Ya. Kalau penyakitnya genetik udah pasti susah, karena seluruh tubuhnya ya memang sudah seperti itu cetakannya, ya, dan tidak akan mungkin bisa diselesaikan. Tapi yang bisa kita buat dengan SOP ataupun eksekusi adalah mengurangi progresnya, mengurangi dampak dari gangguan atau masalah genetik tersebut. Misalnya nih, ya, thalassemia itu penyakit genetik, sampai kapanpun nggak akan sembuh. Tapi kalau thalassemia itu menyebabkan anemia dan kemudian menyebabkan bagian tubuh tertentu kekurangan oksigen, terjadi kerusakan, terjadi stres oksidatif, SOP bisa membantu. Jadi Bapak Ibu ketika menawarkan ya produk ini juga harus pikirkan kira-kira mereka ini maunya apa. Konsumen kita apa sih yang mereka harapkan ya. Kalau bilang mau sembuh, sembuh itu apa sih? Ya, sembuh itu harus lebih detail lagi. Oke, itu mungkin sedikit tips ya. Kita harus menjawab kebutuhan orang. Jadi jangan sampai kita overclaim ya dan malah akhirnya merugikan sendiri. Next. Nah, ini yang kita harus capai bersama, health ya, kesehatan baik fisik, mental, spiritual dan sosial untuk hidup produktif ya. Bapak Ibu bisa lihat di gambar-gambar selalu kalau orang sehat itu gambarnya badannya juga slim ya, tubuh mukanya ceria ya, selalu pakai pakaian yang sport ya, sporty gitu ya. Jadi ciri-ciri khasnya apa sih? Orangnya happy, orangnya juga pasti sehat mentalnya ya, badannya juga sehat fisik dan kemudian orangnya aktif kelihatan seperti itu. Dan yang penting lagi adalah produktif dan sejahtera. Jadi kita ini dalam track yang tepat di AFC ini. Karena kita menjaga kesehatan fisik kita, kita mendapat teman-teman yang sama, pikirannya sevisi, sehingga mentalitas kita terpelihara, ya, sosial kita juga terpelihara, dan kita hidup produktif. Ya. Karena kalau kita tiap hari dikasih selamat pagi, ya, konnichiwa, berarti kan kita produktif. Next. Oke, mungkin itu silakan Pak Angga di. Ya, tunggu sebentar dok, saya baca-baca pertanyaannya. Ini saya. Oke, saya stop share dulu biar dokter mukanya kelihatan. Oke, mulai nih saya scroll pertanyaan. Ini dok, ada yang nanya awalnya itu ada yang punya kreatininnya tinggi, apa bisa tanpa cuci darah dan hanya konsumsi SOP aja?
Kalau bisa, berapa banyak per harinya? Dan apakah ada efek samping? Minumnya itu kombinasi atau SOP aja? Oke, jadi kreatinin tinggi ini kan udah kerusakan ginjal atau bukan, itu juga ya mesti dilihat. Tapi pastinya sih ada kerusakan ginjal ya, karena kreatininnya tinggi. Harusnya kreatinin bisa dikendalikan juga oleh fungsi nefron tadi. Nah, apa namanya, penyebabnya apa dulu? Itu juga harus dikasih tahu. Tadi kan ada yang kita apa namanya bahas bersama-sama, penyakit dari apa namanya sistem tubuh, misalnya seperti hipertensi maupun diabetes atau penyakit yang lokal di ginjal. Itu harus dicari juga. Jadi jangan sampai itu neglected ya. Jadi katakan misalnya infeksi, ya mesti dikasih antibiotik karena itu menyelesaikan infeksi itu antibiotik. Ya. Dan USU dan SOP fungsinya nutrisi, ya, jadi bukan antibiotik fungsinya. Jadi kalau sekarang pertanyaannya kreatinin tinggi, kemudian dikasih SOP sama USU, bisa, ya. Tapi ada tapinya, apa yang penyebabnya itu dicari juga. Jangan kita kemudian hanya mengandalkan itu. Dalam arti begini, jadi kita akan memperbaiki jaringan dengan pemberian kedua produk SOP dan USU ini, ya. Dengan perbaikan jaringan itu tentu ginjal fungsi nefronnya akan lebih baik, ya, sehingga kreatinnya turun. Nah, hanya kita perlu waktu nih, nggak akan secepat itu kita konsumsi langsung baik ginjalnya. Ada waktu tuh, ya. Makanya harus ketahui juga apa penyakit dasarnya dan treatment apa yang diberikan pada si orang ini. Oke, lanjut. Lanjut. Ini ada yang nanya, kalau sakit pinggang tapi pas dicek darah hasilnya kolesterol dan asam urat, trigliserida dan SGPT-nya tinggi. Apa bisa ini mengarah ke ginjal, Dok? Gimana kira-kira cara mencegahnya kalau emang beneran ke ginjal? Iya, secara ini mungkin ya secara teoritis kita bisa bilang mengarah ke ginjal kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah ya, aterosklerosis karena produk-produk tadi ya, lemak tadi yang tinggi. Dan aterosklerosis itu kan bisa terjadi di semua pembuluh darah kita dimanapun juga, termasuk yang menuju ke ginjal. Kalau itu yang terjadi di situ, tentu terjadi kelainan ginjal. Kemudian gimana mencegahnya gitu ya pertanyaannya? Gimana mencegahnya? Kalau saya akan sarankan minum SOP aja dan USU ya. Sebelum kita tahu, mendingan kita minum aja terus ya, dan rutin. Artinya bukan mesti minum yang bagaimana, tapi dianjurkan sehari 2 kali, lanjut ikuti aja, karena itu yang membantu kita untuk memperbaiki peredaran darah kita, bisa memperbaiki imunitas kita dari pemberian SOP dan USU. Next, lanjut Pak. Nextnya, nih, yang Dok mau tanya, kalau udah pernah transplantasi ginjal, apakah diperbolehkan minum SOP dan USU-KUSI atau hanya salah satunya? Kira-kira berapa banyak? Dan transplant itu boleh berapa lama start konsumsi setelah proses transplantasi itu, Dok? Oke, transplantasinya ini baru apa sudah lama nih ya, dan dikasih obat apa nih? Jadi isu utama sih dari transplantasi itu adalah reject ya, reject dari tubuh kita menolak karena menganggap ini benda asing. Dan itu bisa terjadi kalau memang apa namanya sistem imunitas kita memang bagus ya, kompeten ya, sehingga mungkin menimbulkan kekhawatiran seandainya kita minum produk-produk AFC ini akan menyebabkan imunitasnya jadi kompeten sehingga bisa melawan benda asing ini ya. Pada dasarnya sih ketika ginjal baru dimasukkan ke dalam tubuh kita, dokter pasti sudah menyesuaikan sesuai mungkin ya antara ginjal yang akan ditanamkan dengan diri kita sendiri. Tujuannya supaya sel imun tubuh kita nggak menganggap ini sebagai benda asing. Ya. Nah kemudian biasanya akan dikasih obat-obatan untuk menekan sistem imunitas kita. Ya, sehingga kemudian ya mungkin ada apa namanya efek-efek samping dari penekanan sistem imunitas tersebut. Tapi yang juga kita lihat kalau kita memberikan SOP atau memberikan apa namanya USU-KUSI ya, yang lebih direct ya meningkatkan imunitas tubuh kita sebenarnya adalah USU-KUSI. Tapi juga sebenarnya bukan untuk
membuat antibodi yang mereject virus, bakteri maupun benda asing. Ya, jadi maupun ginjal. Jadi si utsikusi ini lebih meningkatkan jumlah leukosit kalau terlalu rendah. Kemudian dia juga tadi ya ada efek antitrombosit dan sebagainya. Tapi kalau orang khawatir, ya saya sih akan sarankan SOP aja dulu. Karena SOP jelas meregenerasi sel. Jadi biar sel-sel tersebut terregenerasi dengan baik, sehingga kemudian juga tubuh mulai mengenal ginjal barunya. Di sisi yang lain, utsikusi di stop dulu karena dia meningkatkan imunitas tubuh. Takutnya nanti orang belum yakin terus minum, padahal ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi. Nah itu kondisi-kondisi lain itu kan kita nggak screening. Dalam pertanyaan ini kita nggak tahu apa ada kondisi lainnya itu. Nah itu yang kemudian salah kaprah malah jadi merugikan. Gitu ya Pak Angga ya? Oke, ya. Oke, ada lagi dok, saya pasien HD yang sudah jalan 4 tahun dan saat ini tidak keluar air seni. Apa dengan konsumsi SOP 100 plus dapat menormalkan URCR serta lepas dari HD dengan konsumsi SOP? Untuk proses detoksnya itu apakah keluar melalui air seni dan kira-kira berapa banyak untuk konsumsi SOP 100-nya per harinya? Ya, jadi untuk pasien HD ini memang pemberian SOP ini bagus ya untuk meningkatkan regenerasi sel. Jadi kalau detoksnya itu berarti efek dari antioksidan tadi yang diberikan ya. Tentu kalau kita sudah cuci darah kan nggak tiap hari, mungkin 2 atau 3 kali seminggu. Ada periode di mana ada metabolisme ya yang jadi racun tapi nggak keluar pada saat itu, nunggu jadwal cuci darah berikutnya. Nah disitulah fungsi dari si SOP ini yang banyak mengandung antioksidan sehingga itu bisa mendukung, memperbaiki dan meningkatkan penyembuhan seseorang. Dosisnya sebenarnya kalau dosis yang kan cuma 2 kali 1 ya, itu untuk selama 6 bulan. Tapi kalau misalnya mau ditingkatkan, itu juga nggak masalah. Karena isinya kan asam-asam amino. Peptida itu kan asam-asam amino, jadi pasti dibutuhkan. Ya. Hanya nih, kalau sakit ginjal ini ceritanya ginjalnya bocor. Protein bisa keluar dari urin. Nah itu yang kemudian dalam tanda kutip ya kita pelajari dulu. Kalau protein keluar dari dalam urin, istilahnya ya, kan sayang ya. Kita makan SOP, asam amino, peptida gitu ya. Kita makan terus keluar dari urin. Sayang, jadi kita harus yakin dulu nih kondisinya ya. Bagaimana. Jadi tetap kita mulai dosisnya 2 kali 1 aja dulu. Gitu. Nanti terus periksa ini kali ya, periksa urin. Ada proteinnya apa tidak. Kalau ada proteinnya, nah itu mungkin harus kurangi aja dulu. Ya, 1 kali aja sehari SOP-nya. Supaya nggak kebuang. Sayang kan kalau kebuang. Oke. Oke, next-nya ini masih nyambung yang tadi. Ya. SOP itu kan yang dokter bilang kan mengandung protein, dok. Nah, ginjal itu kan nggak boleh terlalu banyak protein. Kira-kira aman nggak, dok? Ya, bukan protein, tapi sebenarnya SOP itu isinya protein kecil, peptida, ya, protein kecil. Aman dan tidak aman. Jadi gini, khawatirnya kan kalau protein itu keluar, ya, kemudian dia menumpuk cairan, jadi menyebabkan cairan. Tapi itu protein besar, bukan peptida yang menyebabkan penumpukan cairan. Nah, protein-protein besar itu memang kita coba hindari. Kemudian si peptida ini kalau kita makan sesuai dosis ya, dan kita juga punya cukup nutrisi, tentunya dia malah akan menginduksi regenerasi sel. Tapi kalau kita kekurangan protein dalam dietnya, saya sih curiganya nih, SOP kita diurai nih, asam aminonya diambilin untuk kepentingan tubuh yang lain. Tapi curiga nih saya nggak tahu persis ya, karena kan kita mesti bikin penelitian. Cuma logikanya gitu, kalau tubuh kita kekurangan protein, terus kita masukkan peptida seperti SOP ini, kemungkinan besar sih tubuh akan mengolah itu kalau kita tidak cukup protein. Makanya saya selalu anjurkan setiap kali kita
makan SOP ini ya di gizinya harus diatur, bukan apa-apa ya, supaya fungsi itu optimal, ya, nggak kurang, ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke. Oke, ini ada lagi yang tanya, kalau sedang konsumsi obat ginjal, kira-kira konsumsi SOP-nya itu gimana? Mungkin setelah atau sebelumnya, Dok? Obatnya apa yang ada ya, nggak disebut ya. Nggak disebut. Oke. Secara umum aja saya jawab ya. Kalau kita mau konsumsi obat, saya sendiri sering menganjurkan dikasih jarak setengah jam lah, ya. Tapi kalau misalnya mau pun sudah makan, ya baru kita minum SOP atau usul itu juga baik ya. Tapi bukan direct ya, artinya mungkin kita tunggu istilahnya pengosongan lambung ya, 2-3 jam kemudian. Nah itu baru kita bisa jawab kira-kira apa yang harus diberikan. Oke. Oke. Nah, terus, oh iya, ini pertanyaan tadi lagi barengan. Apakah dengan orang yang sakit ginjal sekaligus kena diabetes cukup konsumsi SOP aja atau lebih baik kombinasi, Dok? Orang yang ginjal karena diabetes gitu ya, kayaknya ya. Kalau dia bilangnya sekaligus diabetes, ya mungkin karena ginjal kali ya jadi diabetes. Pertanyaan lagi, kalau sakit ginjal gimana tadi? Apakah diabetes ginjal sekaligus diabetes cukup konsumsi SOP aja atau harus kombinasi, Dok? Kombinasi ini dengan usus ya, bukan dengan obatnya maksudnya ya. Ya. Nih. Jadi kalau dengan obatnya tetap harus ya. Itu udah nggak usah ditawar-tawar lagi ya. Karena kenapa? Karena kejadian dia diabetesnya itu pasti udah lebih lama daripada mengkonsumsi SOP. Jadi lebih baik tetap diminum juga. Kalau kombinasi dengan USU, tadi USU juga ada sifat regenerasi sel yang juga bagus untuk ginjal. Nah itu juga menjadikan alasan ya buat kita, apakah kita perlu ya perlulah ya dikombinasi. Yang lain lagi orang diabetes itu kan rentan dengan infeksi, sehingga dengan pemberian USU ini imunitasnya lebih kompeten lah, diharapkan seperti itu ya. NK selnya lebih jago ya untuk bisa berfungsi dengan seoptimal mungkin. Next. Oke. Usia 60 tahun menderita polisitemia vera, menyebabkan limpahnya bengkak. Apabila HB-nya tinggi, harus buang darah sampai 1 liter supaya normal. Apakah bisa diterapi dengan minum SOP 100, Dok? Iya, saya kalau kayak gini mendingan japri ya, karena kan keterangannya cuma sepotong ya. Saya nggak terlalu ngerti juga seluruh ininya, seluruh kejadiannya. Nanti saya bilang iya apa enggak, padahal ininya kasusnya apa kan kita. Polisitemia ini artinya kebanyakan ini sel-sel darah dalam tubuhnya, kenapa produksi meningkatnya. Harusnya dikaji lagi nih kenapa. Sebelum jawab mesti dikasih SOP atau ini. Mendingan japri aja tuh, Mas Angga. Oh iya, boleh ke saya aja, nanti saya kasih. Nanti salah kasih info, kita nggak ngerti masalah sebenarnya apa. Oke. Kalau untuk batu empedu bisa terbantu nggak, Dok? Batu empedu, sebenarnya udah beda nih dengan batu ginjal ya. Oke, kayaknya pernah dibahas ya kapan ya. Jadi kita mengadakan SOP itu untuk perbaikan jaringan ya, kerusakannya. Tetap namanya pengobatan operasi harus operasi. Gitu. Tapi sisanya karena pengaruh dari operasi tersebut perlu perbaikan jaringan. Nah, SOP itu bisa membantu. Oke. Mau nanya, untuk sindrom nefrotik dengan konsumsi obat kortikosteroid berkepanjangan, apa bisa sembuh dengan konsumsi SOP 100? Ya, sembuh ini pertanyaan tricky ya. Harus diperjelas lagi namanya sembuh ini apa. Japri aja lah ya. Gitu. Tetap kita kembali ke fungsinya, regenerasi sel dan meningkatkan imunitas ya untuk usus-usus.
juga ada antioksidan di dalam produk-produk tersebut. Japri aja nanti Mas Angga ya, kalau yang ini. Oke. Oke. Bisa ada batu ginjal. Ini batu ginjal. Oh nih, apakah SOP atau Utsukushi bisa membantu orang yang sudah piansui? Piansui itu semacam kayak apa ya? Mati rasa atau mati suri gitu, setengah badan, kayak semacam stroke gitu, Dok. Hmm. Sekitar 3-4 tahun. Penyebabnya diabetes dan pecahnya pembuluh darah di otak. Oh, stroke berarti ya? Kelumpuhan ya? Kelumpuhan setengah badan. Iya. Oke. Jadi sekarang ini orang juga sudah mulai berkembang ya pemikiran dalam dunia kedokteran. Kalau dulu dibilang stroke, kemudian kerusakan saraf itu tidak bisa diperbaiki, tapi sekarang ada istilah namanya neuroplastisitas. Jadi sel-sel saraf itu bisa menyembuhkan juga ya, bisa memperbaiki dirinya juga ya. Hanya takes time pastinya ya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Jadi satu saraf itu kan kabel listrik ya untuk berkomunikasi. Antara satu saraf dengan satu saraf lain berkomunikasi dengan cabang-cabangnya yang seperti cabang pohon itu. Kalau Anda lihat pohon dengan cabang-cabangnya seperti itu kira-kira gambaran sel saraf. Satu saraf itu berkomunikasi dengan 40.000 cabang pohon dan bercabang lagi seperti itu. Sehingga kalau dia harus membelah sel dan membuat kopinya, tentu akan lebih susah dibandingkan sel lemak misalnya. Ya sel lemak yang cuma bulat-bulat gitu, ketika membelah diri ya bulat-bulat lagi ya lebih gampang daripada sel saraf. Artinya apa? Ketika kita memberikan SOP yang kita yakini meregenerasi sel saraf, kita membutuhkan waktu di situ. Membutuhkan juga nutrisi yang cukup. Karena SOP kita diharapkan maunya menginduksi regenerasi sel. Kalau kita nggak cukup protein, kayaknya si SOP-nya akan dipecah sama minumnya, diambil untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya nggak jadi nih fungsi yang kita harapkan sebagai SOP-nya. Ya. Jadi itu satu. Yang kedua, butuh waktu. Yang ketiga, namanya sel saraf harus dilatih tetap. Ya, saya kasih ilustrasi seperti ini. Bapak Ibu tahu susu protein tinggi ya, Elmen. Dikasih ke orang-orang yang suka fitness, ya. Dikasih gambar ototnya gede-gede. Itu orang kalau nggak pernah latihan fitness, minum elemen terus ototnya jadi gede nggak? Pastinya enggak ya. Ya, dia jadi gendut malah ya, karena banyak protein jadi lemak semua ya. Nah itu sama seperti itu. Kita kasih SOP, tapi bagian yang rusak itu harus dilatih juga supaya itu merangsang terus sehingga saraf-sarafnya terbentuk. Ya. Sama kayak kita sekarang udah umur segini nih, saya umur hampir 50. Ya, kalau saya latihan bahasa Jepang, ya, atau saya latihan bahasa Mandarin yang tadi saya nggak pernah tahu, nah itu melatih sekali otak saya, ya, supaya timbul jejaring-jejaring yang 40.000 jejaring tadi. Nah itu kira-kira seperti itu, harus dilatih. Oke, mudah-mudahan clear. Oke, next-nya ada ini sedikit nyimpang, tapi masih ada korelasi dengan Utsukushi. Gimana kalau seseorang kena hepatitis C, Dok? Apakah dengan konsumsi Utsukushi bisa membantu dan berapa banyak perharinya? Hepatitisnya karena dahulu pernah konsumsi narkoba dan alkohol. Ya, hepatitis C itu virus ya penyebabnya, virus yang namanya hepatitis C. Konsumsi narkoba itu hanya jalan masuknya. Kalau narkobanya melalui jarum suntik ya. Kalau dia bukan dari jarum suntik, enggak. Kemudian alkohol. Cerita alkohol itu memang mengarah ke kerusakan hati. Karena alkohol bertumpuk ya di dalam hati, jadi hatinya terjadi perlemakan. Jadi kerusakan hati pada si orang ini bertumpuk ya. Alkoholnya juga, hepatitisnya juga. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, si Utsukushi ini memang punya klaim meningkatkan atau menyembuhkan hepatitis C. Jadi itu adalah karena fungsi dia meregenerasi sel, terutama dari fungsi HGF-nya tadi ya, hepatocellular growth factor tadi. Kemudian dari fungsi meningkatkan imunitas. Imunitas itu dia melatih NK cell, natural killer cell, sehingga lebih kompeten untuk mengenal sel-sel yang terinfeksi virus, ya, kemudian sel-sel itu dibunuh. Ya.
Nah, itu dua fungsi itu yang membantu mengatasi hepatitis C ya. Tapi pada kondisi orang ini ada tipe berat mungkin dengan kerusakan oleh alkohol tadi, ya, fatty liver dan mungkin yang lain-lain. Jadi apa sih yang harus kita berikan sekarang? Ya usus-usus diberikan. Ya. Kalau saya pikir 2x1 misalnya sudah diminum dan oke, 2-3 hari nggak ada masalah, naikin aja langsung. Bisa 2x2, bisa 3x2, ya. Naikin aja, nggak masalah. Tapi yang penting lihat dulu nih ada reaksi yang nggak diinginkan tidak. Karena ada orang-orang timbul reaksi yang tidak diinginkan jadi stop. Padahal mungkin itu bukan reaksi jelek atau istilahnya detox ya yang sering dipakai. Nah itu yang harus dipelajari oleh ya artinya kalau mau konsultasi juga saya akan pelajari dulu nih kondisinya seperti apa ya. Lalu tadi usus dan yang kedua adalah SOP. SOP sekali lagi membantu regenerasi sel. Nah itu juga yang bisa diusung untuk penyembuhan si kasus hepatitis C ini. Hanya memang SOP tidak spesifik menyebutkan hepatitis C. Tidak sama dengan usus-usus. Usus-usus di dalam report penelitiannya memang menyebutkan hepatitis C directly ya. Sejauh ilmu pengetahuan kedokteran barat sih sebenarnya nggak ada juga ya obat-obat yang benar-benar ini ya vitamin hepatitis B, hepatitis C termasuk yang sulit ya. Jadi kalau saya pikir ya ada satu alternatif yang lain, silakan sebaiknya dicoba. Next. Oke. Nextnya ada orang dengan gangguan ginjal stage 4 dan masih bisa buang air kecil tapi sedikit. Ada latar belakang background diabetes mellitus. Apakah dengan konsumsi SOP dapat mengembalikan kondisi ginjal hingga berangsur normal? Berapa lama dan berapa banyak yang harus diminum per hari? Sebaliknya, kalau pasien CKD stage 5, minum SOP apakah masih diperbolehkan dan apakah bisa membantu menurunkan derajat kerusakan ginjal? Thank you. Oke, salah satu indikator sih memang kita periksa urin ya. Dalam urin itu ada protein atau tidak. Proteinnya, kalau proteinnya keluar kan berarti bocor ya, protein aja bisa keluar apalagi peptida. Kadang-kadang saya berpikir ya, dikasih apa nggak dikasih nih, karena kan kerugi juga ya. Kalau kita kasih SOP banyak-banyak, bocor malah kebuang semua di urin gitu ya. Itu salah satu concern-nya sebenarnya. Nah, gimana nih jembatannya supaya nggak terjadi hal-hal demikian? Jadi nomor satu mungkin kita cek juga ya albumin protein urin ada apa tidak. Yang kedua sebenarnya kalau ada kebocoran protein dan sebagainya kita bisa lihat dari badannya bengkak atau nggak bengkak. Itu juga sesuatu yang penting. Bengkaknya seluruh tubuh bukan cuma di kaki. Ya, kalau di kaki biasanya karena gravitas. Oke. Lalu cara pemberiannya tadi makanya karena ini sesuatu yang nggak, kita harus hati-hati ya jangan sampai bocor atau kebuang juga nggak ada gunanya. Kasihnya 1x1 atau 2x1 sehari. Baru kita periksa ya ada perbaikan apa nggak ada perbaikan. Kemudian juga urinnya proteinnya naik apa tidak itu juga sesuatu yang kita perhatikan atau di darah terjadi perubahan dari fungsi hati, fungsi ginjal. Nah itu jadi indikator kita untuk melihat. Lalu kalau memang tidak ada permasalahan di situ, dosis bisa dinaikkan dan orang nggak ada keluhan, silahkan dinaikkan. Jadi itu bukan sesuatu yang seperti obat. Kalau udah dosisnya sekian nggak boleh berubah lagi. Ini karena nutrisi, jadi kita boleh terus berinovasi mau menambah dosis dan bukan dosis ya, kebutuhan saset yang dibutuhkan gitu kira-kira. Oke, nextnya ada yang rada menyimpang juga tapi masih ada korelasi dengan produk. Dok mau tanya gimana kalau yang menderita polip di rahim, apakah bisa terbantu dengan SOP dan UTSU? Polipnya artinya gini ya, kasus-kasusnya saya mungkin harus tahu Japri juga ya seperti apa. Cuma secara umum ya penyakit-penyakit bedah, penyakit-penyakit genetik itu penyelesaiannya berbeda. Kalau SOP dan Utsukushi ini lebih cocok dengan penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif ya.
proses karena aging, penuaan, ada stres oksidatif. Nah, itu lebih cocok dengan produk-produk ini. Jadi kalau produknya bedah, ya ada bagusnya barangkali, tapi pengobatan utamanya pasti bedah. Itu hanya untuk, artinya kalau secara sudah dibedah itu kan stresnya banyak ya. Tubuh kita mengalami banyak stres. Nah, itu diselesaikannya dengan SOP maupun usukusi. Oke. Oke, next-nya ada lagi. Dok, anak saya didiagnosa sakit anemia aplastik. Terakhir, sebelum pandemi, HB telah normal, tetapi trombosit masih rendah. Selama ini cuma minum SOP aja 2x2. Yang saya tanyakan, apakah perlu ditambah UTSU? Karena selama ini setelah didiagnosa, anak saya nggak pernah minum obat apapun, hanya konsumsi SOP aja. Terima kasih, Dok. Oke, itu mesti konsultasi lagi ke dokter anaknya ya, apa yang harus diberikan, apakah memang cukup dengan konsumsi nutrisi saja ya. Kalau cukup dengan nutrisi saja ya pemberian SOP dan usukusi bisa dilanjutkan ya. SOP sih sebenarnya kalau saya pikir yang lebih lebih penting dalam konteks ini ya. Tapi bukan berarti usukusi enggak, karena juga dengan produksi yang relatif sedikit aplastik itu nggak terbukti, darah itu nggak terbentuk ya. Jadi kenapa pemberian usukusi juga bisa bermanfaat, karena dengan produksi yang ada ya, katakan seperti itu, si sel-sel darah putih ini, si sel-sel imun kita dilatih oleh probiotik yang terdapat di usukusi. Mungkin ya nggak usah banyak-banyak usukusi, mungkin sekali sehari aja ya. Karena memang semuanya juga akan bermain di usus ya. Probiotiknya bermain di usus, kemudian sel-sel dari sum tulang yang mau dilatih juga akan dilatih di sana. Gitu kira-kira, mudah-mudahan cocok jawabannya. Oke, ini saya cuma mau pesan satu buat teman-teman. Ini kan banyak nih pertanyaan yang sama-sama, maksudnya yang tadi udah kira-kira dijawab sama Dr. Revino, sama mungkin udah ada yang beberapa yang nanya juga di awal-awalnya. Mungkin saya nggak bisa bacain ya, karena maksudnya kan nggak enak juga nih Dr. Revino nanti jawabin pertanyaan yang sama berkali-kali gitu kan, karena maksudnya Anda baru masuk. Kalau mau nanti setelah ini ada rekamannya bisa dilihat lagi ulang. Oke, next-nya ada. Oke, Dok, mau nanya pencerahan. Kalau ginjal divonis kalau ginjal mengecil sebelah dan kata dokter udah nggak berfungsi, mohon pencerahannya. Apakah konsumsi SOP ataukah UTSU atau dua-duanya? Thank you, Dok. Oke, kasusnya mungkin mesti dipelajari lagi lebih dalam ya, untuk supaya juga semua punya pengertian yang sama, mengecil sebelah dan dampaknya seperti apa. Suppose katakan seperti yang tadi dibicarakan bahwa sudah nggak berfungsi sama sekali. Kenapa kita tetap perlu SOP dan usukusi? Itu kembali ke pertanyaan dalam slide saya. Kita dalam posisi yang mana nih? Berisiko dan kemudian kita cegah supaya nggak sakit, atau kita sudah sakit tapi nggak mau progres. Ya. Dalam posisi ini, orang yang dengan cuma ginjalnya tinggal satu, ya, ginjal yang satu udah rusak ya, udah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia dalam posisi yang berisiko nih. Ya, berisiko ini dia harus cegah dong supaya nggak terjadi kerusakan, karena bisa jadi gagal ginjal. Dan dia harus minum dua-duanya sekarang, SOP maupun usukusi. Kenapa? Kan dua-duanya berfungsi di dalam mempertahankan si ginjal ini. Ya satu kali satu sehari aja masing-masing satu. Kalau terasa memberatkan, satu hari satu SOP dan satu usukusi. Tiap hari terus-menerus. Karena itu yang kita harapkan nanti efek antibiotiknya, efek probiotiknya tadi ya, itu bisa membantu dan efek regenerasi sel. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Dok, mau tanya, pria umur 43 tahun, sepertinya gejala COVID, hilang indera perasa, penciuman, hidung juga susah nafas. Udah 12 hari, biasanya konsumsi SOP atau UTSU, dan berapa banyak? Oke, sebenarnya udah menyimpang nih dari topik bahasan ya. Topik bahasan kita kan ginjal. Untuk pasien-pasien yang diduga COVID nih, ya saya punya pengalaman sih, tapi pengalaman
dengan 2x1 saja setiap hari sejak sebelum COVID sampai sekarang itu bisa mempertahankan ya. Jadi meskipun si konsumen ini swabnya positif ya, tapi karena dia sudah lama makan SOP, kemudian selama pandemi juga minum SOP, swabnya positif tapi nggak ada gejala sampai jadi negatif. Itu satu contoh ya, testimoni, tapi tetap hanya 2 SOP sehari. Ya. 1 atau 2 SOP mungkin juga sudah cukup. Tapi ada yang lain ya, pengalaman yang lain, tapi bukan saya, jadi salah satu yang dikonsultan, dia juga mengalami swab positif, kemudian masih muda bahkan. Dikasih sampai bahkan bisa 8 atau 10 saset ya sehari. Itu negatif juga setelah 9 hari atau beberapa hari kemudian. Intinya apa? Jadi sebenarnya ini nutrisi ya. Nutrisi itu kita nggak bisa ngomong dosis, kita ngomong kebutuhan. Dan kebutuhan itu sebenarnya juga tailor-made sesuai dengan masing-masing ya. Jadi saya juga kadang-kadang sarankan kalau yang COVID ini juga kalau mau japri ya, supaya kita evaluasi dulu nih kondisi dia apa. Kalau kondisinya memang tentaranya udah lemah gitu, mungkin kita perlu dorong nih ya SOP sama usukusinya ditambah lagi jumlahnya. Itu sih kira-kira gambarannya. Oke. Nih ada yang tanya lagi. Dok, apakah SOP dan Utsukushi bisa membantu neurological bladder? Apakah ada efek sampingnya seperti diare dan lain-lain? Thank you. Ya, tadi ya sama dengan ide stroke tadi ya. Jadi itu semua bisa saraf kita itu punya fungsi plastisitas dan itu bisa dilatih. Jadi kalau ditanya bisa berfungsi, bisa membantu, tetap perlu waktu, perlu dosis atau perlu lama ya. Jadi bukan cuma sesuatu yang instan dan selalu kita latih. Terus pertanyaan tadi apa yang kedua? Apakah ada efek samping? Efek samping ya sesuai dengan di kemasan. Yang paling sering terjadi adalah laksatif. Ya, laksatif itu jadi sifat BAB-nya jadi lebih cair mungkin, lebih encer, lebih lunak dan lebih sering ya karena bentuknya lebih cair. Itu salah satu efek samping yang mungkin terekam dan banyak ya. Yang lain mungkin kadang-kadang ada yang mengalami gatal-gatal dan sebagainya. Kadang-kadang, tapi itu bukan sesuatu yang selalu ada. Oke, ini tentang ginjal lagi. Dok, kalau kencingnya berbusa dan kreatinnya tinggi, perlu tambah konsumsi Utsukushi juga nggak, Dok? Kencing berbusa ini ada hasil urinarisisnya nggak nih? Kalau ada hasil pemeriksaan urinnya, kita bisa lebih jelas ada apa sih sebenarnya. Terus perlu tambahan, prinsipnya tadi ya, dengan dosis yang awal dianjurkan 2x1, oke, nggak ada permasalahan, dinaikkan aja. Ya, pasti ada sesuatu kenapa kencingnya jadi seperti ini. Mungkin infeksi kali ya. Coba dicek lagi. Ini ada yang tanya, saya kurang tahu deh ini tentang apa. Ini bahasanya bahasa medik sekali kayaknya. Kalau ada anak usia 2 tahun dinyatakan sakit neuroblastoma dan kondisi sedang menurun. Udah konsumsi Utsukushi 1x2 per hari. Kemarin sempat konsumsi SOP 100 karena ada pendarahan waktu dilakukan biopsi. Maka SOP dihentikan dan hanya konsumsi Utsukushi sekarang. Kira-kira gimana saran dokter? Apakah dilanjutkan atau gimana, Dok? Terima kasih. Oke, ini tumor ya ini kasusnya tumor. Kemudian pada pendarahan gitu ya ceritanya ya. Oke. Kalau saya akan menyarankan ya, ini anak berapa tahun nggak ada ya tadi ya? Ada umurnya nggak? 2 tahun. Oh 2 tahun ya. Oke. Saya menyarankan 1 saset ya masing-masing untuk Utsukushi dan SOP. Fungsinya apa? Tadi untuk kita kan ini pada pendarahan, ada kerusakan jaringan ya. Dengan dia mengkonsumsi SOP, si regenerasi selnya membaik. Itu yang kami harapkan dan Utsukushi meningkatkan dari daya tahan tubuh,
juga tadi ada regenerasi sel, ya, itu yang kemudian kita usung ya untuk diberikan kepada anak ini. Next. Nextnya tentang cancer. Apakah jika seseorang sudah pernah didiagnosa kanker payudara dan sudah menjalani operasi pengangkatan dan di kemo, apakah SOP dan Utsukushi aman untuk dikonsumsi, dok? Pasca berarti ya, pasca pengangkatan ini. Ya, aman diberikan. Ada yang khawatir dengan SOP itu kankernya jadi bangun lagi. Tapi saya sudah pernah membahas beberapa waktu yang lalu, kanker itu dikasih nggak dikasih SOP ada kok. Kalau sekarang saya terdiagnosis kanker, prosesnya itu udah lama. Ya, udah lama, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, nggak ada yang tahu kapan mulainya. Sehingga kalau Anda bilang sekarang saya kanker terus saya minum SOP, gara-gara SOP kankernya kambuh lagi, sebenarnya nggak benar ya. Karena sudah 5 tahun sebelumnya tanpa SOP pun kanker itu sudah besar dan menyebar ya. Jadi sekali lagi nggak apa-apa dikasih, nggak masalah ya. Si SOP ini bisa membantu regenerasi jaringan setelah kemo ya. Dan antioksidan dari SOP maupun dari Utsukushi bisa saling membantu untuk memperbaiki juga jaringan mengatasi terhadap stres oksidatif yang dialami jaringan. Oke. Oke, nextnya ini pertanyaannya sedikit panjang, dok. Ini dia hampir bersambung tulisnya. Jadi adik saya CKD stage 5, tes lupus negatif, pernah bioresonans dan ada infeksi bakteri pada darah dan di seluruh tubuh. Selama ini sering muntah dan didiagnosa dokter hanya sakit mah biasa. Dan pada akhirnya diketahui bahwa adik saya GGK September 2020. Awal sebelum konsumsi SOP, kreatininnya di bawah 10. Setelah jalan 6 bulan konsumsi SOP 100, minum pagi 2 saset, malam 2 saset. Berarti 4 saset per hari ya. Kreatinin pre-HD di posisi 2,3, kencing pun sudah lancar. Namun sekitar 1 bulan yang lalu ada kendala pada saat HD. Darah ngerembes dari akses avesun. Tidak diketahui dan tahu-tahu pas sudah beres HD baru ketahuan. Setelah 4 jam darah adik saya rembes. Kemudian dicek HB langsung drop ke posisi 6. Diharuskan transfusi darah. HD selanjutnya adik saya mengalami kendala lagi. Mesin HD-nya macet sehingga ada kurang lebih 400 sampai 500 ml darah yang ada di luar tubuh tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Kemudian biasanya setiap HD itu adik saya turun berat badannya hanya sedikit. Kalau yang lain itu 2 sampai 3 kilo, setelah HD adik saya itu paling banyak tuh 1 kilo. Kemudian setelah poin 1 sampai 3 di atas, pipis adik saya menjadi sangat sedikit. Dan saya kaget dicek kreatinin melonjak tajam hingga angka 12 yang awalnya 2,3. Sekarang sudah 1 bulan jalan dari poin 1 ke 3, pipisnya sudah lancar. Namun kemarin di USG ukuran ginjal adik saya yang kanan 6,3 cm kali 2,8 cm, tebal korteks 0,8. Ginjal kiri 7,7 kali 3,2 dan tebalnya sama. Ecostructure parenkim meningkat dan diferensiasi korteks medula tidak jelas untuk yang kanan dan samar untuk yang kiri. Apakah ini masih normal, dok? Mohon arahannya harus gimana? Karena saya sudah bersyukur kreatinin udah di 2,3 malah melonjak lagi jadi 12. Saat ini hanya konsumsi SOP 4 saset per hari. Apakah perlu ditambah Utsukushi, dok? Oke. Kalau ada sih nanti dijawab juga sih ya supaya bisa lebih clear ya. Kalau sekarang kita untuk juga para hadirin semua, jadi yang terjadi pada pasien ini adalah gagal ginjal yang sudah kronis ya, dan kemudian sempat ada perbaikan dan kemudian kembali memburuk lagi. Ini yang harus dievaluasi sebenarnya kenapa ya memburuknya ini. Apakah ada pengobatan yang miss atau kemudian ada infeksi lagi atau apa? Kayaknya sih ada infeksi lagi nih ya kalau tadi. Jadi seperti dalam perjalanan penyakit itu ya kita nggak akan bisa memprediksi bahwa satu ini akan jadi selesai gitu ya, jalan tol mulus semua, nggak akan ada masalah lagi. Jadi tetap fluktuasi penyakit itu akan selalu terjadi ya. Dan itu yang perlu kita antisipasi sebenarnya dari awal ya.
Jadi kelihatannya sih kejadian seperti itu ya. Jadi sempat membaik dan kemudian ini naik lagi, yang buruk lagi, mungkin ada infeksi dan sebagainya. Nah sekarang kalau ada infeksi, memang kita penting sih memberikan usukusi ya. Karena usukusi itu meningkatkan daya tahan atau kompetensi dari sel-sel limfosit dan killer sel tadi. Cuma masalahnya juga apakah dengan kemudian kondisi sekarang ini ketika kita berikan utsikusi akan merespon baik nih karena tubuhnya mungkin sudah mengalami kondisi ya kerusakan ginjal dan sebagainya atau anemia. Nah ini yang harus dipelajari dulu, jangan sampai kemudian ternyata oh anemianya juga harus diatasi dengan transfusi sehingga supaya optimal semuanya ya. Jadi apa namanya? Karena kan japri sih ya, tapi kondisinya secara umum seperti itu ya para hadirin semua. Kalau kita mau memberikan usukusi pada konteks yang tertentu sebenarnya betul karena ini ada probiotiknya meningkatkan sparring partner ya oleh sel-sel tubuh kita sehingga kemudian bisa menjadi lebih kuat, lebih kompeten untuk melawan penyakit. Ya. Oke, itu mungkin secara garis besar ya Mas Angga. Kalau boleh japri aja ya hasil-hasil dan sebagainya. Oke. Ini ada lagi SLE nefritis dengan bocor ginjal. Kreatinin 1,61, ELFG 37. Protein total dalam kurung urin 24 jam 1,9. Selama ini minum SOP 2x2. Apakah seperti penjelasan dokter tadi kalau protein yang ada di SOP akan terbuang? Ya, artinya gini, apa namanya? Kita hati-hati dalam hal ini ya. SOP itu mengandung peptida. Tapi kalau apa namanya ada kebocoran urin ya mungkin akan punya kemungkinan terbuang juga ya karena ada kebocoran tadi ya albumin ada proteinnya lewat. Jadi memang apa namanya kita harus dengan mungkin treatment yang ada juga memperbaiki supaya si glomerulusnya ini ya filtrasinya bagus nggak menyaring protein keluar itu satu. Kemudian yang lain adalah sebenarnya pemberian SOP penting dalam konteks ini karena memperbaiki regenerasi sel ya untuk sel-sel ginjal maupun juga untuk sel-sel eritrop yang membentuk sel-sel darah merah tersebut karena ada eritropoietin ya hormon yang dari ginjal. Nah itu yang kemudian harus dievaluasi lebih detail lagi ya berapa dan bagaimana dia bisa berperan di dalam perbaikan ini. Si orang ini kan SLE itu adalah apa namanya penyakit autoimun. Jadi itu juga yang harus kita waspadai pada orang autoimun. Jadi sebenarnya gini, orang autoimun pada dasarnya makanan SOP maupun usukusi itu memenuhi kriteria makanan untuk autoimun. Jadi itu bukan apa namanya makanan yang sesuai buat autoimun. Hanya sempat beredar, oh ini nggak bagus, oh ini oh gini gitu ya, biasalah itu dalam satu pemasaran ya. Jadi kadang-kadang itu yang kemudian dibawa ke pikiran dan itu yang kemudian jadi seperti apa yang di pikiran kita. Jadi memang di luar dari penyelesaian tubuh kita ada mindset. Mindset itu juga sesuatu yang membantu kita menyelesaikan masalah tubuh kita. Nah itu yang saya harapkan hati-hati saja. Artinya gini, kalau udah terlalu banyak masuk di dalam mindset kita, oh ya, usukusi meningkatkan masalah autoimun. Nah, udah, lebih baik nggak usah dulu. Ya. Harus clear dulu, lepas. Dan harus pegang. Ya. Pada dasarnya, kalau Anda masuk ke webnya autoimun itu, Anda melihat kriteria makanan untuk orang autoimun, SOP maupun usukusi, dua-duanya masuk kriteria tersebut. Ya. Apalagi usukusi di dalam klaimnya itu dia meningkatkan jumlah sel darah putih pada penderita leukemia. Leukemia itu artinya yang kekurangan sel darah putih. Jadi nggak ada hubungannya sama pembentukan antibody directly, ya. Nggak ada hubungan langsung dengan pembentukan antibody. Sehingga sebenarnya masalahnya sebenarnya jadi berarti produk ini aman lah, ya.
Nah, khusus pada kasus yang bertanya tadi, karena ada SLE, ya sifatnya hati-hati dulu lah. Ya. Karena hati-hati itu banyak telepon, ya, banyak suara-suara yang jelek tentang produk A, produk B, dan sebagainya, sehingga kemudian tanpa kita sadar kita akan langsung mengasosiasikan ke sesuatu kondisi kita itu. Oke, situ. Jadi kalau sekarang yang SLE ini SOP aja dulu. Usul-usulnya nanti kita coba dialog ya, ngobrol-ngobrol dulu bagaimana kondisi dia saat ini. Oke. Oke. Ginjal. Sorry. Ini mungkin saya cari 5 pertanyaan lagi, Dok ya. Oke. Saya cari dan pertanyaannya kalau bisa saya dapat yang sesuai dengan topik aja yang ginjal. Ya. Oke. Ini ada ginjal polikistik. Apakah bisa terbantu dengan minum Otsukushi? Dosisnya gimana? Usianya 48 tahun, wanita. Ya. Tadi sudah disebutkan ya. Jadi si kista ini kan pembentukan cairan ya dalam satu rongga yang sebenarnya nggak bolehnya harusnya nggak ada tuh rongga itu ya. Nah, sekarang kita memberikan SOP. Tujuannya apa sih? Dia meregenerasi sel-sel yang rusak tersebut sehingga rongga-rongga itu yang tadinya ada ditutup lagi. Ya, itu satu. Kemudian memberikan usukusi. Usukusi juga meregenerasi sel. Ya, fungsi dari hepatocellular growth factor tadi itu yang kemudian kita manfaatkan dalam memperbaiki ginjal yang polisistik ini. Itu kira-kira jalan jalan atau reasoningnya ya, jalan pemikirannya. Next. Oke. Apakah ginjal yang secara rutin memproduksi batu ginjal bisa terhenti produksi batu ginjalnya dengan konsumsi SOP dan Utsukushi, Dok? Iya, ceritanya kan beda-beda setiap jenis batu ginjal. Lalu yang tadi saya jelaskan, batu ginjal ini dalam konteks bahwa dia akan menyebabkan penyakit gagal ginjal kronis kalau nggak diatasi, ya. Nah, karena itu pemberian SOP ini kembali untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh si batu tersebut, ya, dengan cara apa ya, meregenerasi sel sekali lagi. Jadi kita kembalikan lagi terus ke fungsi awalnya. Sedangkan si Utsukushi selain regenerasi sel juga dia mempunyai fungsi untuk meningkatkan imunitas. Ya, itu yang kemudian kita harus kembalikan lagi kepada fungsinya, ya, sehingga katakan ya, penyakit batu ginjalnya cukup gede, harus diangkat, ya diangkat. Belum tentu semuanya akan selesai dengan tidak diangkat, ya, tidak dioperasi. Kira-kira seperti itu. Oke. Kondisi ginjal saya divonis dokter sisi baiknya tinggal 30%. Saat ini saya minum ketosteril 3x2. Apakah dengan konsumsi SOP dan Utsukushi bisa membantu ginjal saya biar lebih baik, Dok? Iya, si ketosteril juga asam amino nih kalau nggak salah isinya ya. Jadi sebenarnya sama dengan SOP, kita juga isinya asam amino, hanya bentuknya peptida yang kemudian bisa menginduksi pembentukan atau regenerasi sel. Jadi kalau diberikan itu jawabannya bisa dan lebih akan meningkatkan perbaikan, ya. Karena fungsinya sama juga dengan si ketosteril tadi, atau lebih baik malah. Oke. Ini ada lagi yang tanya, kalau sakit ginjal, tapi ginjalnya tinggal satu, Dok, boleh konsumsi SOP nggak? Boleh banget, ya, untuk memelihara maintenance. Tapi nggak bisa numbuhin ginjal ya, jadi kan tinggal satu. Nggak bisa. nggak bisa nungguin. Oke, ini kalau ada masalah mikroalbumin tinggi sekitar 76, apakah SOP-nya itu bisa keluar melalui urin mungkin ya? Karena di darah tidak ada protein keluar dan LFG bagus di atas 96% dan BPC berbusa. Ya, benar tadi, itu mikroalbumin ya protein juga.
namanya albumin. Jadi kalau keluar memang terjadi kebocoran di penyaringan tadi, glomerulusnya tadi, ada kebocoran di situ. Apakah SOP bisa keluar? Kemungkinan sih bisa, ya. Karena itu memang um, makanya pada saat pembelian SOP itu juga kita berhati-hati kalau kita kebanyakan kasih terus kemudian semuanya keluar juga sayang kan gitu. Kalau saya sih tetap sarankan mulai dari satu atau dua saset per hari ya. Harapannya tentu setelah diabsorpsi oleh tubuh kan kalau diminum atau dimakan ya apa namanya ditaruh di bawah lidah nanti masuknya ke hati dulu dia nggak langsung ke ginjal terus dia ke seluruh tubuh. Nah, harapannya di situ udah nyangkut ya di tubuh, jaringan tubuh semua yang lain. Hanya sebagian kecil akan masuk ke ginjal untuk disaring. Ya. Nah, itu mungkin yang sebagian kecil itu ya mungkin bisa keluar, ya bisa dicegah karena bocornya lubangnya gede. Oke, Oke, ini mungkin last ya dok ya. oke. Oke, dok, suami saya CKD 5, perut, kaki, wajah bengkak semuanya. Minggu kemarin kreatin 19, konsumsi SOP udah 1 minggu, kreatin turun jadi 16. Ini kita mau lanjut, tapi waktu konsumsi, diare sampai 10 kali. Tapi dengan diare itu, wajah, perut yang bengkak tadi mengecil. Kira-kira gimana dok? Apakah harus tetap konsumsi atau mungkin Ya, di... halo, halo, Ya dok? putus ya. Oh, Tadi apa pertanyaannya? Apakah dikonsumsi atau dihentikan ya? ya. Oke, terus dong dengan dihentikan kan udah jelas ya fungsinya tadi meregenerasi sel. Terus kalau yang tadi diare, kan diare menggunakan cairan, makanya kemudian yang bengkak-bengkak tadi akan menurun. Ya, tapi tetap eh, membengkak itu kenapa? Karena proteinnya keluar di ginjal, keluar di urin, yang di dalam darah berkurang, sehingga kemudian cairan keluar ke seluruh tubuh dan bengkak dari peredaran darah. Nah, CSOP punya kemungkinan keluar ya. Kenapa? Karena proteinnya aja lepas dari urinnya, sehingga pembeliannya di eman-eman lah gitu. Ya, kalau memang kita mau memberikan sebanyak 6 saset, ya mungkin 6 kali pemberian yang dijarak-jarakin aja sejam 2 jam begitu kira-kira. Kalau sekaligus kita kasih dalam bentuk bulk yang besar, takutnya nih ya bocor, kebuang, sayang kan. Mendingan dia sedikit-sedikitnya kita kasih tapi sering. Itu sih secara ininya aja ya, secara logikanya aja kira-kira. Ya. Oke. Oke sih dok, oke cukup. Ini saya ada tulis nomor-nomor saya di chat. Mungkin Bapak Ibu bisa kalau mau di chat ke saya, japri ke saya nanti biar saya yang sampein ke Dokter Trevino ya dok ya. Ya, ya. Oke. Oke, oke kalau gitu, oke thank you dok. Buat Ya, presentasinya mungkin bisa membantu banyak juga yang tadi kan banyak ada nanya juga. ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak loh udah ini ya, sudah mendengar. Yang penting itu tadi ya, ketika orang nanya nih mau SOP atau mau UTSU, maunya apa dulu nih, tujuannya kemana dulu. Kita harus menyamakan persepsi. Ya, dia tujuannya apa, mengharapkannya seperti apa. Oke, Oke, nanti juga yang Japri ke Mas Angga kasih ke saya juga pasti tanya harapannya apa sih sebenarnya, nah gitu. mungkin bisa lebih Ya, diperjelas. Tanya ke saya mungkin kalau bisa dilampirin ya kalau udah ada pernah dia mungkin konsul ke dokter atau apa datanya mungkin ya dok ya. Biar lebih enak juga jawabnya gitu kan. iya betul. Iya, betul. Jangan contoh kayak banyak juga yang nanya ke saya kan saya juga sering maksudnya bantu dokter kan maksudnya untuk ini nggak cuma dokter Revino ada dokter Luigi apa gitu. Mas Angga saya ada penyakit ini konsumsi apa? Terus saya nggak tahu kalau yang kayak begitu kan maksudnya saya mau nanya juga bingung belum ada ininya apa belum pernah konsultasi belum ada misalkan datanya seperti apa-apa gitu takutnya ntar salah ngomong gitu kan Iya, lebih bagus iya, kalau betul. data sih. Iya.